Perkenalkan, nama saya Rizky Fahroji dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hukum acara peradilan agama. Tentu kalian sudah tahu antara perbedaan antara peradilan agama dan pengadilan. Kalau untuk pengadilan adalah lembaga atau tempatnya, sedangkan peradilan agama proses hukum yang dimana proses hukum yang mengenai atau mengadili suatu proses perkara tersebut. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hukum acara peradilan agama? Hukum acara peradilan agama adalah tata cara atau peraturan yang bagaimana orang harus bertindak di muka umum. Dalam hukum acara peradilan agama memuat suatu pembelajaran di mana di dalamnya ada sumber-sumber hukum acara peradilan agama. 1. Kewenangan peradilan agama. 2. Gugatan. 3. Permohonan. Bahkan tata cara berperkara di pengadilan. Lalu membahas tentang apa saja sih kewenangan perkara di pengadilan agama. Salah satu adanya kewarisan, wasiat, sodakoh, dan wakaf. Sedangkan untuk kewenangan peradilan itu sendiri ada dua faktor, yaitu faktor absolut dan faktor relatif. Untuk asas-asas umum peradilan agama. 1. Asas personalia keislaman. 2. Asas kebebasan. 3. Asas wajib mendamaikan. 4. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 5. Asas persidangan terbuka untuk umum. Dan untuk sumber-sumber hukum acara peradilan, yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan untuk yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan untuk yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Untuk kewenangan dan kompetensi peradilan agama. Kompetensi relatif artinya dari pengadilan yang sejenis inikah yang akan menang. Untuk kompetensi absolut, yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan untuk kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek materi pokok sengketa. Gugatan dan permohonan. Permohonan adalah suatu yang sengaja dibuat berisikan tentang semua tuntutan hak perdata dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan membahas tentang perkara yang dikandung sengketa. Sedangkan gugatan merupakan suatu yang dibuat dalam rangka untuk mengajukan pihak penguasa kepada pengadilan yang berwenang. Tata cara berperkara di pengadilan. 1. Prosedur dan proses penyelesaian perkara gugatan lain. 2. Prosedur dan proses penyelesaian perkara banding prosedur. Prosedur dan proses penyelesaian perkara kasasi. 4. Proses dan prosedur penyelesaian perkara meninjau kembali kasasi. Dan untuk tahapan pemeriksaan dan permohonan atau gugatan. 1. Gugatan. 2. Jawaban. 3. Replik. 4. Duplik. Dan 5. Pembuktian. 6. Pemeriksaan. 7. Perputusan. Untuk mediasi dan upaya perdamaian. Mediasi dan perdamaian dalam konteks ini adalah kompromi, di mana kedua belah pihak saling memiliki ikhtikat untuk mengakhiri masalah atau perkara yang sedang berlangsung
demi mencegah perkara yang lebih besar dengan saling memberi tuntutan kepada satu sama lain. Strategi penyelesaian dengan perdamaian atau kompromi biasanya tercapai kalau berbagai pihak yang terlibat menyadari atau sepakat akan adanya keinginan bersama. Syarat-syarat formil yaitu persetujuan perdamaian mengakhiri perkara, persetujuan perdamaian berbentuk tertulis, pihak yang melakukan harus memiliki kekuasaan, seluruh pihak harus melakukan persetujuan perdamaian, pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dan untuk hal-hal yang mungkin terjadi dalam pengajuan gugatan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, sepemahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.